gerakan evolusi bumi segala macam itu adalah ketika umur bumi itu ya di 500 juta tahun yang lalu lah gitu kan ya di Kambrium batasnya. Eh, Umur bumi Prakambrium, jadi kebayang 4 miliar, kita tuh 4,5 miliar kan ya umur bumi itu. Nah, kita baru ketahuannya di 500 juta tahun yang lalu. Berarti bagaimana sejarah 4 miliar sebelumnya itu tidak diketahui seperti apa kondisi awal bumi dari mulai Big Bang sampai Kambrium itu seperti apa karena recording-recording yang kan kita semuanya bisa ketahuan itu sejarah bumi dari batuan pasti. Karena udah saling bertumpuk-tumpuk beberapa proses sudah terjadi, ya berarti artinya ya tadi evolusi dari mulai Pangea menjadi pecah-pecahan, kemudian nanti berarti siklusnya akan gabung lagi berarti kalau gitu menjadi Pangea lagi, pecah lagi Pangea pecah. Berarti mungkin seperti itu jadinya. Terus aja berulang. Kan ya seperti itu. Itu jadi karena ya tadi dari Pangea sampai sekarang kan itu tuh bukan dari awal bumi Pangea itu. Yang kita tahu sekarang Pangeanya dari Kambrium dari 500 atau 450 juta tahun yang lalu. Sedangkan umur bumi adalah 4,5 miliar. Nah, mungkin selama 4 miliar pun kondisinya adalah seperti ya evolusi bumi yang kita kenal sekarang. Jadi terus siklus jadinya. Makanya disebut sebagai siklus tektonik. Ya, inisiasinya adalah selalu seperti ini. Dari sini menjadi triple junction RRR. Nah, kemudian nanti akan berkembang dari RRR ini menjadi ada yang berkembang, ada yang tidak. Nanti akhirnya jadi berkembang menjadi subduksi. Jadi subduksi itu sebenarnya dari dulunya subduksi itu orang akhirnya berpendapat hanya terjadi setelah adanya secara divergen ini. Oke, kita tidak akan lama lagi ya waktunya, ya itulah divergen kalian bisa baca. Nah, ini sebenarnya kondisi terakhir tadi. Jadi fakta tadi udah ya, fakta triple junction, fakta tentang batas lempeng itu seperti apa, lempeng itu apa, pergerakannya harus ini. Nah, sekarang bagaimana cara bergeraknya lempeng, kenapa terjadi perbedaan kecepatan. Nah, ini bisa diterangkan dengan kita sebut dengan adanya earlier pole ini. Jadi kutub jadi bahwa pergerakan lempeng itu kalau digabungkan tadi dari satu titik triple junction tadi itu bisa dianggap sebagai satu pole dari earlier lah, kurang lebih seperti itu. Itu yang menjadi pusat apa namanya pergerakan dari lempeng. Jadi seperti tadi kan gambaran misalnya kayak tadi antara Afrika dengan Indo Australia kan dari mulai utara sampai selatan itu kecepatannya berubah. Utara cuma 2, mungkin asalnya 0, 2,46 kemudian menjadi 12. Menjadi 7 kan ya paling cepatnya 7. Nah, itu kenapa bisa seperti itu? Nah, itu hanya diterangkan oleh Earlier tadi dengan asumsi bahwa bumi bulat nih. Jadi kalau buminya datar agak sulit, tetapi ketika bumi bulat lah maka dikenal dengan teori Earlier ini. Ada poros kutub lah, kutub Earlier yang menjadi kutub pusat dari pergerakan lempeng-lempeng. Kalian bisa baca sendiri ini bagaimana ini sebenarnya sekedar pengetahuan bagi kalian ketika curious, kenapa sih orang bisa merekonstruksikan, misalnya Wegener aja, kenapa bisa merekonstruksikan kondisi sekarang di backdate, dibalikan lagi menjadi Pangea dan apa namanya menjadi Pangea dan Tetis dan segala macam. Ya ini bisa diterangkan orang-orang itu menggunakan earlier ini. Itu kan dari satu pergerakan ini kayak gini lah. Jadi ini kita satu earlier, ini pergerakannya. Jadi nanti akan ada apa namanya kayak kalau kalian masih ingat SmithNet kan ya, SmithNet atau WolfNet yang akan ada lingkaran besar dan ada akan lingkaran kecilnya. Makanya lingkaran besarnya ini adalah biasanya batas dari divergen tadi. Nah, lingkaran-lingkaran kecilnya ini diakomodasi oleh transform tadi. Sehingga kalau kalian bisa baca lah sendiri teorinya adalah seperti apa. Yang great circle itu ya hampir sama dengan SmithNet sebenarnya gitu. Kalau kalian masih ingat SmithNet. Itu jadi nah great circle-nya ini biasanya adalah batas divergen atau batas nantinya ada berkembang menjadi batas konvergen. Nah, kalau yang kecil-kecilnya ini adalah batas dari transform biasanya. Gitu kan ya. Nah, seperti inilah misalnya ini kalau sudah mungkin rumitnya lagi lah.
kalau kita lihat supaya mengertinya lah. Nah, di sinilah di global ini. Nah kan misalnya Afrika itu kan mengecil kalau kita bisa dianggap ini membesar, ini mengecil ke arah sini. Itu kan ya. Nah tadi berarti kita bisa menentukan di mana titik earlier-nya untuk antara pergerakan Afrika dengan pergerakan Afrika dengan Amerika. Nanti Afrika dengan Asia seperti apa. Jadi kenapa tadi kecepatannya akan berubah tuh. Misalnya di sini kan ya Afrika dan Indonesia, nah ini berubah. Nah di sini bisa kelihatan. Ini ada kecepatannya antara di Indonesia ini gitu kan. Nah di sini ini kecepatannya 7, sedangkan ini makin kecil makin kecil gitu kan ya. Nah itu berarti kita bisa menjadi satu earlier, satu titik earlier lah. Ya eh, ya ini sekedar kalian tahu aja gitu kan ya. Ya ini emang lebih advance lah untuk orang-orang yang memang meneliti lebih jauh untuk nantinya adalah kita bisa mengevaluasi apa namanya gimana sih fakta orang bisa mengevolusi merekonstruksi dari pergerakan lempeng. Jadi dari sifat-sifat pergerakan lempeng yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya, dari batas lempeng, kecepatan segala macam, akhirnya ya orang mengembangkan yang disebut sebagai apa namanya liar ini. Jadi rotasi lempeng pada bola lah. Apa hukumnya dasarnya adalah itu. Jadi bagaimana kalian di bola itu gitu kan ya kalian kan ya nah itulah biasanya satu dan satu sifat dari earlier ini biasanya tadi lebih dekat kondisi lempeng ke titik pusat dari earlier tadi itu kan ya dia kecepatannya akan semakin lambat semakin menjauh dia akan semakin cepat. Nah, itu kan ya, itu faktanya. Jadi seperti inilah. Jadi ini kan ini divergen, divergen, divergen. Yang ininya adalah lingkaran kecilnya adalah transform. Nah, ini misalnya ini anggap satu titik earlier. Nah, pergerakan lempeng yang mendekat dengan earlier itu kecepatannya akan lebih kecil dibandingkan yang lebih jauh. Makanya nanti satu earlier itu ada yang disebut sebagai panah pusatnya, mana yang paling cepat itu kita sebut sebagai Mediterranean-nya gitu kan ya. Atau kalau di alam bumi ini ya ini kalau kita sebut ini bujur lah ya ini kan bujur maaf lintang ini mungkin daerah apa daerah yang Indonesia itu kan ya kemudian makin ke arah utara ke arah kutub gitu kan ya ini ke nah ini semakin jauh yaitu kita sebagai titik tengahnya lah. Itu kayaknya kita sebut sebagai daerah apa namanya di sini lebih mencepat ke arah apa semakin jauh dari titik earlier maka kecepatan dari lempeng itu akan semakin cepat. Itu kan ya jadi ada perbedaannya tadi kutub dengan paling jauhnya gitu kan ya. Nah, seperti ini. Jadi kan kecepatannya itu kurang lebih seperti ini. Nah, ini titik earlier ini tidak harus ini kan hanya gambaran sederhananya aja. Tidak harus titiknya ada di kutub utara atau kutub selatan. Itu akan tergantung dari kita akan tadi kita punya apa namanya punya triple junction berarti anggap titik triple junction itu adalah titik earlier untuk ketiga pergerakan lempeng A, B, C tadi. Nah, titik earliernya akan ada di titik itu misalnya. Nanti pergerakannya akan seperti. Jadi akan berbeda-beda titik earlier ketika pergerakan antara Afrika dengan Amerika. Titik earliernya akan berbeda titik kutubnya antara pergerakan Eurasia, Indo-Australia dengan Afrika. Itu akan beda lagi pergerakannya. Nanti orang akan menggunakan ini ya pindah-pindah earliernya sehingga ketika dengan kecepatan yang ada sekarang sehingga ketika dibalikan lagi ya kita bisa merekonstruksikan apa. Tapi secara sederhana